Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membawakan cerita yang sedikit ringan. Sebelum-sebelumnya saya membahas tentang sejarah, saya membahas tentang kisah para nabi, saya membahas bagaimana Islam itu bisa tersebar di seluruh dunia, bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara. Saat ini saya ingin membahas satu kisah jenaka di zamannya Rasulullah SAW. Yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki banyak sahabat yang mengikuti beliau. Di antaranya ada Abu Bakar yang memiliki sifat yang sangat dermawan. Kemudian Umar yang memiliki sifat yang tegas. Selanjutnya Utsman memiliki sifat yang pemalu. Kemudian ada Ali yang memiliki sifat yang cerdas. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa para sahabat Rasulullah ini memiliki sifat yang bermacam-macam. Salah satunya adalah Nuaiman. Nuaiman bin Ibni Amr bin Raf'ah. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki sifat yang sangat jahil, jenaka, dan suka usil kepada orang lain. Beliau, Nuaiman ini sering sekali membuat Rasulullah SAW tertawa. Bahkan diriwayatkan pernah Rasulullah dibuat tertawa oleh Nuaiman sampai-sampai para sahabat bisa melihat gigi geraham Rasulullah. Artinya Rasulullah saat itu tertawa terbahak-bahak. Suatu ketika pula Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Nuaiman akan masuk ke dalam surga dengan keadaan tertawa. Meskipun spesialnya Nuaiman ini di hadapan Rasulullah SAW, tetapi beliau mempunyai satu hobi yang sangat buruk. Hobi jahiliyah yang masih terus dilakukan, yaitu hobinya sangat suka meminum khamar atau mabuk-mabukan. Lantas bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika melihat atau mengetahui Nuaiman ini sangat suka mabuk? Tentu saja Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Walaupun itu sahabat yang sangat disukainya, walaupun itu anaknya sendiri, beliau pasti akan menghukum apa yang menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nuaiman didapati sedang mabuk, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Lalu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah memukul Nuaiman dengan sandal dan menyuruh para sahabat untuk memukulnya juga dengan sandal. Setelah itu, para sahabat menaburi pasir di atas kepala Nuaiman. Tetapi Nuaiman tidak pernah kapok. Setelah beliau melakukan perbuatan maksiat, yaitu meminum khamar atau mabuk-mabukan, beliau bertobat, kemudian mengulangi lagi bermaksiat, meminum khamar, kemudian bertobat. Begitu terus apa yang dilakukan oleh Nuaiman. Pernah satu ketika sahabat jengkel dengan apa yang dilakukan oleh Nuaiman, yaitu gemar mabuk-mabukan. Sahabat ini mencela bahkan melaknat Nuaiman. Semoga Allah melaknatmu wahai Nuaiman. Dan pada saat itu juga, pada kejadian itu Rasulullah kebetulan lewat dan menegur sahabat yang melaknat Nuaiman. Janganlah engkau begitu. Walaupun Nuaiman seorang pemabuk, tetapi dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, kata Rasulullah SAW. Ternyata kejahilan dan kenakalan Nuaiman ini tidak pernah membuat Rasulullah geram. Bahkan Rasulullah merasa sangat terhibur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku belum pernah dibuat gembira oleh orang seperti Nuaiman membuatku gembira." Dari sini para ulama menyebutkan, salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, tidak termasuk syarat orang mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah terbebas dari dosa. Tidak pula orang yang harus suci lahir dan batinnya. Seorang pendosa pun berhak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Buktinya adalah Nuaiman, orang yang pemabuk, orang yang suka jahil, orang yang suka merepotkan orang lain, tetapi dia sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Baik, sekarang kita akan masuk ke kisah-kisah Nuaiman. Baik itu dilakukan pada saat Rasulullah hidup maupun ketika Rasulullah SAW telah wafat. Kisah yang pertama, pernah dikisahkan satu waktu Nuaiman sedang mabuk berat. Dan setelah sadar dari mabuknya, dia merasa sangat lapar. Kemudian Nuaiman memesan banyak sekali makanan. Dan makanan-makanan itu dibawa ke Rasulullah SAW yang sedang bermajelis dengan para sahabat lain. Beliau pun membagi-bagikan makanan itu kepada Rasulullah dan para sahabat. Kita ada rezeki ya hari ini. Mari kita makan bersama-sama, kata Nuaiman. Dengan semangatnya, para sahabat dan Rasulullah pun makan. Dan setelah makanan itu habis, Rasulullah dan para sahabat
pergi berpamitan ingin ke masjid. Tetapi Nuaiman pun menghadang Rasulullah. Mau kemana wahai Rasulullah? Mau ke masjid Nuaiman. Masa habis makan tidak bayar? Kata Nuaiman. Sontak Rasulullah sedikit kaget. Namun Rasulullah menyadari situasi ini dan kemudian tersenyum. Yang memesan makanan dan kamu Nuaiman. Tapi kenapa aku yang harus bayar? Betul ya Rasulullah. Tapi di mana-mana raja mengayomi rakyatnya. Penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya, dan Rasul mentraktir umatnya. Masa saya yang harus membayari Rasul dan para sahabatnya? Mendengar itu pun Rasulullah tertawa. Lantas beliau mengeluarkan sejumlah uang dan meminta para sahabat untuk iuran atas makanan yang sudah dimakan bersama-sama. Baik, kita masuk ke kisah yang kedua. Satu waktu, Abu Bakar As-Siddiq sedang menghadap ke Rasulullah SAW untuk berpamitan melakukan dagang ke negeri Syam. Dan beliau juga meminta kepada Rasulullah untuk membawa dua sahabatnya, yaitu Nuaiman dan Suwaibid bin Harmalah, untuk menemaninya berdagang ke Syam. Kemudian Rasulullah pun mengizinkan Abu Bakar untuk berangkat dan membawa dua sahabatnya. Singkat cerita, di dalam perjalanan, rombongan dari Abu Bakar ini sudah tahu apa masing-masing yang ditugaskan kepada mereka, kecuali dua orang, yaitu Suwaibid dan Nuaiman. Sesampainya di Syam, Suwaibid bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa tugasku di dalam perdagangan ini?" "Engkau bertugas untuk menjaga makanan." Abu Bakar tahu bahwasanya Suwaibid ini adalah orang yang amanah. Maka dari itu beliau memberikan amanah kepada Suwaibid untuk menjaga perbekalan makanan. Sedangkan Nuaiman juga bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa pekerjaanku di sini? Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Lakukanlah apapun sesukamu, wahai Nuaiman." Setelah itu, setiap orang melakukan kesibukannya masing-masing. Dan pada siang hari, tiba-tiba perut Nuaiman merasa lapar. Beliau kembali ke rombongan dan menemukan Suwaibid sedang menjaga makanan. "Wahai Suwaibid, berikan aku makanan, aku sangat lapar saat ini." Tetapi karena Suwaibid adalah orang yang amanah, beliau tidak memberikan makanan apapun kepada Nuaiman. "Tunggulah sebentar sampai Abu Bakar datang, dan kamu boleh memakan apa yang kamu mau," kata Suwaibid. Tetapi Nuaiman pun tidak kehilangan akal. Beliau terus membujuk dan merayu Suwaibid untuk memberikan makanan. Tetapi Suwaibid tetap pada pendiriannya. Dan yang terakhir, Nuaiman pun mengancam kepada Suwaibid, "Jika kamu tidak memberikan makanan kepadaku, saya akan bikin masalah denganmu," kata Nuaiman. Suwaibid pun kebingungan pada saat itu. Rasulullah SAW saja sudah pernah diusili oleh Nuaiman, apalagi saya yang hanya sahabat Rasulullah. Tetapi Suwaibid tetap memegang amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan apapun makanan kepada Nuaiman. Setelah itu Nuaiman pun pergi dari rombongan dan berjalan ke pasar, berharap sesuatu bisa mengganjal rasa lapar yang diderita oleh Nuaiman. Tidak beberapa lama dia berjalan di pasar, dia menemukan segerombolan orang yang sangat banyak. Dan ternyata segerombolan itu adalah para penjual budak. Setelah mengetahui itu adalah para penjual budak, Nuaiman menemukan ide gila di kepalanya. Dengan mantapnya dia berangkat ke kerumunan itu dan bertanya, berapakah harga pasaran untuk seorang budak? Dan didapati di sana harganya sekitar 100-300 dirham. Lalu Nuaiman pun mendatangi salah satu penjual budak, menawarkan budak yang dimilikinya, padahal Nuaiman tidak pernah memiliki budak. "Wahai tuan, saya sedang menjual budak yang murah kepadamu. Akan aku lepaskan budakku dengan harga 20 dirham." Kemudian si penjual pun bertanya, "Kenapa murah sekali budakmu? Jangan-jangan budakmu adalah orang yang tua lagi sakit-sakitan?" "Oh, tentu saja tidak, tuan. Budakku masih muda sepertiku. Dia sangat kuat lagi amanah. Tetapi dia memiliki satu masalah." "Apa masalahnya?" tanya si penjual. "Dia adalah budak yang tidak pernah mengakui bahwa dirinya budak. Dia selalu merasa bahwa dia adalah manusia merdeka. Hanya itu cacatnya. Sisanya dia adalah orang yang bekerja keras dan amanah." Mendengar itu, segerombolan para penjual budak pun datang kepada Nuaiman dan menawar. Setelah itu, Nuaiman pun membawa para penjual budak ini menuju ke rombongannya dan menunjuk ke tempat makanan. "Itu adalah budakku yang sedang berdiri menjaga makanan.
Ya, benar sekali. Budak yang dimaksud adalah Suwaibid. Sekarang berikanlah 20 dirham itu kepadaku, kemudian engkau boleh membawa budakku. Tidak berpikir lama, penjual itu pun memberikan 20 dirham kepada Nuaiman dan mendatangi Suwaibid untuk dibawanya. Tentu saja Suwaibid melawan dan meronta-ronta. Aku bukan budak, aku adalah manusia yang merdeka. Tetapi para penjual budak tidak menghiraukannya, karena seperti kata dari Nuaiman, budaknya tidak pernah mengakui bahwa dirinya budak dan dia merasa menjadi manusia yang merdeka. Dengan uang 20 dirham itu, Nuaiman pun pergi ke pasar dan membeli apa yang dia perlukan, tentunya makanan, dan dia membelikan bingkisan ataupun oleh-oleh kepada sanak keluarganya yang ada di Madinah dengan uang hasil jualan Suwaibid. Tidak lama setelah itu, datanglah waktu siang, kemudian Abu Bakar kembali ke rombongan dan bertanya kepada orang-orang, di manakah Suwaibid? Sekarang sudah siang dan sudah waktunya makan, sedangkan kunci makanan dibawa oleh Suwaibid. Dengan santainya Nuaiman pun menjawab, Suwaibid sudah aku jual. Bagaimana ceritanya Nuaiman? Kemudian Nuaiman pun menceritakan dari awal kejadian yang telah dilakukan kepada Suwaibid. Walaupun Nuaiman ini jahil, tetapi beliau adalah orang yang jujur. Beliau menceritakan sejujur-jujurnya cerita yang telah dilakukan kepada Suwaibid. Abu Bakar setelah mendengar cerita itu, menyuruh untuk diantarkan ke para budak dan menebus Suwaibid dengan uangnya sendiri. Setelah itu, Suwaibid pun kembali menjadi orang yang merdeka. Setelah perdagangan itu selesai, para rombongan Abu Bakar kembali ke Madinah dan menceritakan kisah Nuaiman menjual Suwaibid ini kepada Rasulullah SAW. Setelah diceritakan itu, Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga para sahabat bisa melihat gigi geraham beliau. Bahkan sampai setahun setelah kejadian ini, Rasulullah masih sering menceritakannya kepada para tamu yang datang kepada beliau. Sekarang kita masuk ke kisah yang ketiga. Pernah Rasulullah itu didatangi oleh petinggi dari kerajaan tetangga. Tujuannya adalah mereka ingin mengetahui lebih dalam apa itu Islam. Mereka karena memang petinggi-petinggi kerajaan, para pejabat kerajaan, tentunya datang dengan alat transportasi yang juga mewah. Unta-unta yang besar dan kuda-kuda yang berkualitas sangat baik. Lantas diikatlah hewan-hewan tunggangan itu di depan rumah Rasulullah SAW dan mereka diizinkan untuk masuk menemui Rasulullah SAW. Sementara di depan, hewan-hewan tunggangan itu dijaga ketat oleh para sahabat. Para sahabat yang memang sahabat pilihan dan pemberani. Contohnya seperti Umar, kemudian Ali, kemudian Hamzah, ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba datanglah Nuaiman di antara para sahabat itu. Dan seperti biasa, ketika Nuaiman datang, pasti akan ada jenaka dan kejadian-kejadian lucu. Hamzah pun berbicara kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, unta ini besar sekali ya. Pasti dagingnya banyak kalau kita sembelih. Iya ya, kenapa kita tidak sembelih saja unta ini? Jawab Nuaiman, ini unta milik tamunya Rasulullah SAW. Apakah kamu berani menyembelihnya? Jawab Hamzah, ya berani saja, asalkan kalian jangan beritahu Rasulullah SAW bahwasanya saya yang menyembelih unta itu. Jawab Nuaiman. Kemudian para sahabat pun tertawa bersama-sama dan melanjutkan obrolan yang lain. Karena memang obrolan tentang unta itu dianggap hanya candaan semata oleh para sahabat. Pada saat asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba terdengarlah satu dentuman besar. Seperti satu benda besar yang sedang terjatuh. Kemudian para sahabat pun melihat ke arah sumber suara. Dan betapa terkejutnya para sahabat. Mereka mendapati unta milik tamunya Rasulullah sudah tergeletak dengan keadaan badan dan kepalanya terpisah. Di sampingnya berdiri dengan gagahnya Nuaiman membawa sebilah pedang dan di tangan satunya membawa kepala unta yang telah terjatuh itu. Para sahabat pun kaget melihat kejadian itu. Candaan mereka tadi benar-benar dilakukan oleh Nuaiman. Unta mahal milik para tamu sudah dieksekusi oleh Nuaiman. Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi sebentar ya. Kalau Rasulullah mencari saya, jangan beritahukan saya ada di mana. Nanti kalau keadaan sudah mulai aman, nanti kita masak daging unta ini bareng-bareng. Jawab Nuaiman. Kemudian beliau lari sekencang-kencangnya mencari tempat persembunyian. Sementara itu para sahabat kebingungan dengan keadaan ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada Rasulullah SAW? Tidak lama setelah itu,
Rasulullah pun keluar dari rumah bersama para tamunya. Sontak saja tamu itu pun terkejut setelah keluar dari rumah Rasulullah melihat hewan tunggangannya sudah terpenggal. Untaku, untaku, baru saja ingin mengenal Islam, untanya sudah tewas. Rasulullah pun memandangi satu persatu sahabatnya yang ditugaskan untuk menjaga. Mereka pun tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada Rasulullah. Mereka hanya mengucap, Nuaiman ya Rasulullah, Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah pun memerintahkan Umar untuk mengambil uang untuk mengganti unta tersebut. Ganti dengan harga 2 kali lipat, kata Rasulullah, agar nama Islam tidak terdengar jelek di luar. Setelah itu kita cari Nuaiman. Sementara itu Nuaiman terus berlari hingga ke perbatasan Madinah. Kemudian Nuaiman bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Miqdad bin Aswad. Beliau sedang menggali sumur. Nuaiman pun berkata kepada Miqdad, "Wahai Miqdad, saya sedang dikejar orang. Maukah kau menolongku?" "Siapakah yang mengejarmu, wahai Nuaiman?" jawab Miqdad. "Orang-orang yang jahat, wahai Miqdad. Bolehkah aku bersembunyi di dalam sumurmu itu?" Karena menganggap Nuaiman ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW, maka Miqdad pun memperbolehkan Nuaiman untuk bersembunyi di sumurnya. Nuaiman pun masuk ke dalam sumur itu. Tidak selang beberapa lama, kepalanya pun muncul dari mulut sumur dan bertanya kepada Miqdad, "Apakah kamu berjanji untuk tidak mengatakan aku berada di sini, wahai Miqdad?" "Ya Nuaiman, aku berjanji." Meskipun itu Rasulullah, karena berpikir rumah Rasulullah jauh dari perbatasan Madinah, maka Miqdad pun mengiyakan, "Iya, saya berjanji meskipun Rasulullah." Setelah itu, Nuaiman pun turun dan mulut sumur pun itu ditutup. Tidak beberapa lama, ada satu rombongan yang sedang melewati sumur itu, dan ternyata rombongan itu adalah rombongannya Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya kepada Miqdad, "Apakah kamu melihat Nuaiman, wahai Miqdad? Aku sedang mencarinya." Miqdad pun di sana kebingungan. Di satu sisi dia sudah berjanji kepada Nuaiman untuk tidak memberitahukan di mana tempat persembunyiannya, sedangkan di satu sisi dia tidak mungkin berbohong kepada Rasulullah SAW. Dengan cerdasnya, Miqdad pun menutup matanya, kemudian menjawab Rasulullah SAW, "Saya tidak mengetahui Nuaiman, wahai Rasulullah." Dengan tangannya menunjuk ke arah sumur. Dengan begitu, dia tidak membohongi Rasulullah, juga tidak mengingkari janjinya kepada Nuaiman. Setelah itu, Rasulullah pun membuka tutup sumur itu, dan muncullah Nuaiman. "Nuaiman, kamu sudah membuat saya malu. Masa unta milik tamu kamu sembelih?" "Iya Rasulullah, tapi yang salah bukan saya. Yang salah adalah orang-orang yang mencari saya yang sedang bersamamu itu." Kemudian Rasulullah pun menengok ke arah para sahabatnya. "Siapa yang salah, wahai Nuaiman?" Ketika Rasulullah menengok itu, ternyata Nuaiman sudah kabur dari Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat pun akhirnya hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan apa yang telah diperbuat oleh Nuaiman. Baik, saya akan berikan satu cerita lagi, cerita yang terakhir. Cerita ini berlatar pada saat Rasulullah SAW sudah wafat dan di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu, Nuaiman sedang duduk-duduk di depan Masjid Nabawi. Ternyata Nuaiman ini sedang merindukan Rasulullah SAW. Orang yang selalu dibuatnya tertawa, orang yang selalu dibuatnya tersenyum. Dan di depan Nuaiman ada seorang buta yang sedang mondar-mandir kebingungan. Nuaiman pun menegur orang buta itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Saya lagi cari tempat kencing. Biasanya saya bersama anak saya, tapi kali ini anak saya sedang tidak ikut," jawab orang buta itu. "Bilang dong dari tadi," kata Nuaiman. Kemudian Nuaiman pun menggandeng orang itu. Dan muncullah satu ide gila lagi dari Nuaiman. Orang buta itu tidak dibawa ke tempat kencing. Nuaiman menggandeng orang buta itu, dibawanya masuk ke dalam masjid. Kemudian dibawanya ke samping mihrab, tempat imam melaksanakan sholat. Setelah sampai di sana, Nuaiman berkata pada orang buta, "Disinilah tempatnya jika kamu mau kencing." "Saya tinggal dulu ya," kata Nuaiman. "Apakah tidak ada orang yang melihatku kencing di sini?" kata orang buta. "Santai saja, tidak ada orang yang melihatmu di sini." Setelah mendengar itu, orang buta itu pun menurunkan celananya, jongkok, dan kencing di dekat mihrab itu. Sontak saja para sahabat dan para tabi'in yang sedang melakukan zikir segera mempercepat zikirnya. Orang-orang yang sedang melakukan sholat tidak khusyuk dengan sholatnya, dan mereka mempercepat sholatnya. Setelah itu mereka langsung lompat
menuju ke orang buta itu. Dengan jarak yang dekat, akhirnya para sahabat dan tabi'in mengetahui orang yang sedang kencing itu adalah orang buta. Kemudian mereka menegurnya. "Hei, kenapa kamu berani kencing di masjid? Apakah ini masjid?" tanya orang buta. "Iya, ini masjid. Maaf, saya tidak tahu. Saya adalah orang buta. Saya sedang mencari tempat kencing." Kemudian ada orang yang bahasanya sopan, tutur katanya lembut, ingin mengantarkan saya ke tempat kencing. Saya tidak tahu, ternyata saya dibawa di dalam masjid. Para sahabat dan para tabi'in pun sudah sadar siapa yang telah membuat onar itu. Tentu saja Nuaiman. Si buta pun bertanya, "Siapakah nama orang itu?" "Nuaiman," jawab para sahabat dan tabi'in. Kemudian si buta ini pun bernazar, "Aku tidak akan meninggalkan kota Madinah sebelum aku memukul Nuaiman dengan tongkatku ini," kata orang buta itu dengan wajah yang sangat marah. Setelah kejadian itu, orang buta pun mencari Nuaiman. Setiap orang yang bertemu dengan orang buta ditanyai tentang Nuaiman. "Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" Setiap waktu beliau melakukan hal ini ketika menemui seseorang. Akhirnya pada satu waktu, si buta ini bertanya kepada seseorang, "Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" Dan benar saja, orang yang ditanya ini adalah Nuaiman. Dan Nuaiman pun menjawab, "Aku tahu di mana Nuaiman. Apa urusanmu dengan Nuaiman?" Kemudian si buta ini pun menceritakan kejahilan Nuaiman kepada dirinya. "Baik, saya akan antarkan kamu ke Nuaiman," jawab Nuaiman sendiri. Kemudian dituntunlah orang buta itu oleh Nuaiman. Berjalan agak jauh dan ternyata dituntun kembali ke dalam masjid. Nuaiman pun berbisik-bisik kepada si buta ini. "Nuaiman sedang sholat di dalam masjid. Setelah menipumu, sepertinya dia sedang berpura-pura berbuat baik dan bertaubat. Kamu akan aku bawa ke dekat Nuaiman. Setelah dekat, aku akan memberikan aba-aba kepadamu. Kemudian pukullah Nuaiman dengan sangat keras, agar dia jera dengan perbuatannya." Kemudian si buta pun hanya mengangguk dengan mantapnya. Dituntunlah orang buta itu oleh Nuaiman ke salah seorang yang sedang sholat di samping mihrab. Setelah tepat di belakang orang itu, kemudian Nuaiman pun memberikan aba-aba kepada si buta untuk memukulkan tongkatnya. Ceplak! Pukulan keras dari orang buta itu pun mengenai orang yang sedang sholat. Kemudian Nuaiman pun berlari sekencang-kencangnya. Seketika masjid pun ramai. "Khalifah telah diserang, Khalifah Utsman telah diserang," kata orang-orang yang berada di masjid. Si buta ini langsung dikerumuni oleh para sahabat dan tabi'in. Nampak raut muka kebingungan di wajah si buta ini. Dan setelah itu pun, akhirnya si buta ini sadar. Setelah diberitahu bahwasanya yang dipukulnya ini bukanlah Nuaiman, malah Khalifah Utsman bin Affan. 2 kali orang buta ini dikerjai oleh Nuaiman. Dan setelah kejadian itu pun, si buta berjanji, "Mulai saat ini, aku tidak akan percaya lagi kepada manusia." Baik, itu adalah beberapa cerita tentang Nuaiman. Tentu saja di balik sifatnya yang jahil, suka mengganggu orang, suka membuat onar, tetapi beliau adalah sahabat yang sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surga dengan tertawa. Walaupun beliau suka mabuk-mabukan, suka mengganggu orang lain, suka menjahili Rasulullah SAW, beliau tetap seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ternyata rahasia Nuaiman bisa mendapatkan posisi yang sangat mulia di sisi Allah karena satu hal yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Nuaiman ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Baik, semoga bisa terhibur dengan kisah-kisah Nuaiman, bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bahas tadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.